Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menyajikan suatu konten yang sangat bermanfaat bagi kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, yakni mengenai jejak sejarah kereta api yang sangat bersejarah di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, teman-teman. Penasaran kan? Untuk rasa penasaran kalian yang belum terjawab, maka saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar dapat menjawabnya itu, teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana di sekitar perkampungan yang ada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, teman-teman. Suasana di sini sangat sejuk sekali dan sangat damai, tentram di sini. Warga-warganya di sini sangat luar biasa menjaga ketentraman dan kedamaian di lingkungannya, dan harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar dunia mengerti bahwasannya negara tercinta kita Republik Indonesia adalah negara yang penuh damai di planet bumi tercinta kita, teman-teman. Nah, di sana ada kawasan pondok pesantren, teman-teman, dan di dekat kawasan pondok pesantren ini itu terdapat suatu bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda, yakni sebuah stasiun kereta api Kencong yang sesegera mungkin akan saya kunjungi dan akan saya review untuk para penonton tercinta saya, teman-teman. Jadi tepat di sini itu dulunya adalah area parkir para pegawai kereta api dan para penumpang kereta api yang hendak menuju ke arah Rambi Puji ataupun menuju ke arah Lumajang, teman-teman. Jadi parkirnya dahulu itu di sini, dan penumpang itu setelah parkir maka berpisah dengan keluarganya untuk menuju ke destinasi mereka masing-masing, teman-teman. Pada saat jalur kereta api ini dahulu aktif. Inilah stasiun Kencong yang puji Tuhan masih tersisa di tempat ini, teman-teman. Stasiun Kencong sendiri itu dibangun pada tahun 1927 oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen sebagai bagian dari proyek lintas Lumajang Balung Rambi Puji, teman-teman. Stasiun ini itu masih terawat hingga kini. Ini membuktikan bahwasannya masyarakat di sekitar kompleks stasiun Kencong ini itu sangat peduli dan menjaga aset peninggalan dari masa kolonial Belanda ini agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, terlihat di sana ada tulisannya Kencong sebagai identitas dari stasiun ini, teman-teman. Pintunya masih orisinil peninggalan dari masa kolonial Belanda, yakni pintu kayu geser ini, teman-teman. Nah, jadi dulu palawija milik perkebunan warga setempat itu disimpannya di sini. Dan mengingat di daerah Kencong Jember ini terdapat suatu pabrik gula bersejarah di Indonesia, yakni pabrik gula Gunung Sari, maka tak hayal pemerintah kolonial Belanda dahulu itu membangun jalur kereta api ini dari Lumajang menuju ke Balung dan kemudian berakhir ke arah stasiun Rambi Puji guna untuk pengangkutan hasil bumi berupa gula serta tembakau, kopi juga, dan teh
dan yang lainnya teman-teman. Bisa diangkut itu ya jagung, padi juga bisa diangkut menggunakan moda transportasi teman-teman. Dekat dengan pabrik gula Gunung Sari itu terdapat juga pabrik gula, yakni pabrik gula Semboro yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Jember. Yakni kalau Semboro itu terletak di Kecamatan Semboro, kalau PG Gunung Sari itu terletak di Kecamatan Kencong. Nah, jendelanya masih utuh hingga saat ini teman-teman. Ini jendelanya masih asli dan peronnya juga masih asli dipertahankan hingga saat ini teman-teman. Ini peronnya. Jadi dulu penumpang kereta api itu masuk setelah turun dari kendaraan keluarga tercintanya, itu masuk di peron ini teman-teman. Masuk salaman dengan orang tuanya, salaman dengan keluarganya, dengan suaminya dan istrinya, dan kemudian setelah masuk tunggu kereta api di sini, di peron ini menunggu. Nah, sebelum menunggu kan beli tiket dulu. Nah, beli tiket di sini di loket. Nah, ini loketnya masih tersisa di tempat ini beserta dengan plang aset PT Kereta Api Indonesia dengan menunjukkan luas tanah stasiun 220 meter persegi dan luas bangunan stasiun 100 meter persegi. Nomor registernya adalah 118-09167-KNC-BD. KNC adalah kode name dari stasiun Kencong. Nah, setelah beli tiket yang dilayani oleh mbak-mbak penjual tiket yang cantik jelita, maka penumpang itu dapat menunggu kereta api. Nah, jalur kereta apinya di bagian belakang ini teman-teman. Ini ada bendera, tiang bendera ini, tiang bendera atau apa ini ya, tapi ya tiang bendera lah mungkin ya, dulu ini tiang benderanya teman-teman. Dan emplasmen dari stasiunnya itu seperti ini bentuknya. Sekarang sudah tertimbun, kemungkinan sudah pasti bahwa di bawah emplasmen ini terdapat jalur kereta apinya. Kalau digali kan kelihatan semua teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya dari stasiun Kencong. Sekarang digunakan sebagai gedung primer Koperasi Bredhatama Republik Indonesia, disingkat Primkoptama. Ya, dijadikan untuk sebagai tempat pertemuan oleh pegawai koperasi setempat teman-teman, supaya kalau dipakai itu kan agar stasiun ini itu tepat terawat hingga saat ini teman-teman. Ya, lebih baik digunakan oleh warga setempat daripada dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, lambat laun akan hancur teman-teman. Kalau dipakai sebagai tempat berkumpul, maka secara langsung warga setempat ini juga merawatnya teman-teman. Ya, ini pintunya masih orisinil. Nah, pintu masuk ke dalam ruangan loket serta ke dalam ruangan kantor stasiun Kencong ini ya seperti ini. Wah, masih ada itu ornamen-ornamennya, masih ada, peninggalannya masih ada, ini terawat hingga saat ini. Ini kalau melihat seperti ini tuh dulu bel ini ya, biasanya kalau waktu istirahat itu belnya berbunyi cetong 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 gitu. Kalau masuk ya bunyi cetong 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 gitu. Mungkin loh, mungkin belnya itu untuk sebagai sinyal masuk kerja dan istirahat kerja itu mungkin.
Nah, ventilasinya masih tersisa di tempat ini, masih asli. Yuk kita lihat bagian sampingnya. Jadi teman-teman, jika kita mengarah ke arah sana, itu nanti menuju ke arah stasiun Yosowinangun, dan kemudian nanti berlanjut sampai ke arah stasiun Tekung, kemudian berlanjut ke arah stasiun Lumajang, serta bisa tembus lagi sampai ke arah stasiun Kelakah, teman-teman. Dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya, itu nanti sampai di halte Krebet, kemudian berlanjut lagi sampai ke arah stasiun Gumuk Mas ke Balung, kemudian berakhir lagi di stasiun Rambi Puji. Ya, ini bagian sampingnya. Stasiun ini tuh berdiri pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Namun sayang, pada tahun 1986, karena kalah dengan moda transportasi lainnya, maka perusahaan Jawatan Kereta Api, disingkat PJKA, itu menonaktifkan jalur kereta api yang cukup sibuk ini pada masanya, yakni lintas Lumajang menuju ke arah Barung dan kemudian berakhir di Rambi Puji. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya mengenai review singkat tentang sejarah stasiun Kencong yang barusan saya kunjungi ini, teman-teman. Pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus nantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Tetap terus jaga kesehatan dan tetaplah waspada di jalan keluarga Anda menuju rumah, serta jangan lupa untuk selalu semangat setiap saat, serta tetap cintailah negara Republik Indonesia ini, karena di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia ini kita dapat tumbuh dan berkembang, dan tentunya di negara Republik Indonesia ini kita dapat berbahagia. Dan tentunya dalam menutup video ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Oke teman-teman, saya Julius Kesianto dari Stasiun Kencong, Kabupaten Jember, melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.